Halo guys, bersama gue lagi Yudoli. Kali ini gue akan mengundang seorang atlet powerlifting. Mau tahu gimana kelanjutannya setelah satu ini. Ya guys, gue sekarang udah bersama Keglis, seorang atlet powerlifting. Lu dari kapan, Glis, ikut powerlifting, Glis? Dari tahun 2019 bulan Juli. Baru 1 tahun ya? Iya. Tapi udah banyak kompetisi yang lu ikutin? Kompetisi lokal 1, internasional 1. Internasional 1. Udah masuk internasional, guys. Gila. Lu kalau awal pertama kali ikut powerlifting, beban apa sih yang biasanya lu lakuin? Kayak angkat beban apa yang biasa lu lakuin untuk pemula ya? Untuk pemula biasanya. Ini kan kita biar ngasih tahu juga untuk pemulanya gimana. Powerlifting ya pastinya ada ini ya, di 3 compound. Squat, bench press, sama deadlift. Jadi ya kita latihannya per tahap. Nggak bisa langsung sekali latihan langsung mau ngangkat berat gitu. Nggak bisa. Jadi per tahap pelan-pelan ya. Di beberapa orang juga pakai program-program khusus gitulah, jadi bisa menaikin bebannya pelan-pelan. Kayak lihat ada yang Olimpik ya. Maksudnya Olimpik itu tuh masuknya powerlifting bukan sih? Enggak, itu masuknya weightlifting. Weightlifting. Beda ya? Beda. Jadi itu yang kayak clean and jerk gitu kan. Clean and jerk. Gue kira itu masuknya powerlifting juga. Soalnya kan dia sama kan, dia ada posisi squat ya kan posisinya kan. Nah, lu sendiri tuh ngebentuk badan begini gimana, Bu? Lihat badannya ya. Jauh sama gua, jauh banget sama gua, gila. Enggak lah guys, ini gede juga guys. Jauh, gila, parah ini kering banget anjrit. Setelah latihan buat powerlifting, lanjut lagi dengan latihan bodybuilding. Bodybuilding. Nah, kan powerlifting sendiri kan biasanya orang-orang yang gua tahu ya, yang gua tahu tuh orang powerlifting tuh pasti fatnya tinggi kan. Iya. Dari makanannya mereka kan dia emang lebih fokus ke karbohidrat ya. Iya. Karbohidratnya pasti lebih banyak kan porsinya. Ke carbs, fat gitu-gitu. Nah, gue lihat tuh badan lu simetris nih. Gimana nih bisa cerita kayak gitu? Gimana ya? Gue pengen buktiin ke orang-orang. Kalau jadi powerlifter tuh nggak harus cuma gendut gitu. Bisa juga badan kita berbentuk, bagus, punya abs, punya apa. Cuma bisa kita angkat berat gitu. Nggak hanya orang gendut yang bisa gitu. Gue pengen buktiin. Kan banyak tuh yang bilang, badan lu kalau kering, fatnya di bawah 10% dan lain-lain, lu nggak bisa angkat berat. Oh iya? Iya, banyak gitu. yang ngomong kayak gitu. Terus tanggapan lu gimana kalau udah kayak gitu? Gue diemin aja, karena gue mencoba membuktikan kan, dengan badan kita yang udah berbentuk bagus, ya dengan body fat di bawah 10%, kita buktiin ke mereka, kita bisa gitu loh. Gila, ini sekarang berat badan lu berapa kayak gini? Sekarang berat badan 69. 69. Tapi 69 tuh bukannya kayak misalnya lu squat ya. Yang gue tahu nih, kalau squat kan emang otomatis kita harus mengangkat bebannya yang 2 kali lipat badan kita kan. Bener. 2 kali lipat berat badan kita. Posisi porsi lu ngangkat beban sekarang itu berapa? Squat ya? Squat. Beda. Maksimal nih. Maksimal. Maksimal 177,5 kilogram. 177,5 kilogram. Berat badan lu sekarang? 69. Wih, udah melebihi 2 kali lipat anjir. Iya. Udah melebihi 2 kali lipat. Itu lo sempat ada cedera nggak kayak gitu lo? Sempat ada cedera, sempat. Piriformis syndrome. Jadi cedera dari glutes nyambung ke hamstring sama otot paha gitu. Gimana itu belakang semua kan? Iya, di belakang. Kan pantat sampai ke paha. Iya, jadi dia nyambung, menjalar gitu. Nggak, itu lo nggak bisa jalan atau gimana? Enggak sih. Dia kayak ada yang ngeganjel doang gitu. Tapi jalan lancar gitu? Jalan lancar, nggak masalah. Bukan kena pinggang. Oh enggak. Kalau yang masalah itu kena pinggang. Gue pikir lu pincang gitu kan. Iya. Kan soalnya kan lu bilang dari glutes kan. Dari pantat sampai ke hamstring nih. Iya, ketarik otomatis gitu. kan ketarik nih. Bisa nekuk gitu kaki lu masih? Bisa, nggak masalah. Waktu itu mah cuma rasanya ada yang ganjel doang, nggak enak gitu. Glis, gue mau ngasih lu pertanyaan. Sebenarnya pertanyaannya dari salah satu follower gue. Pertanyaan apapun itu akan gue taruh di konten. Gue buka dulu ya. Ini gue mau ngasih tahu juga sih nama orangnya ya. Jadi sebentar, gue lihat namanya ini
Paimon. Miao Paimon. Miao Paimon. Keren juga namanya. Miao Paimon ya, namanya Miao Paimon. Pertanyaannya dari dia nih, apa bener fitness bikin gotong kecil? Gotong kecil apa tuh gotong kecil? Gotong tuh apa makanya pertanyaan gua? Gotong apa otong ya? Maksud gua. Kalau maksudnya Nah. otong, Nah, enggak, ini saran-saran aja dari lu. Coba lu kasih tahu oh, gimana. dari perspektif gua nih. Perspektif lu. Ya. Lu kan atlet maksudnya, berarti udah mengenal dunia gym juga udah lama kan. Lu kasih tahu dan body lu kan sekarang gede nih. Ya kan? Otong lu kecil enggak? Otong lu kecil enggak? Sebenarnya enggak ya. Nge-gym nggak bikin atau fitness olahraga nggak bikin otong kecil. Otong kecil. Enggak. Gimana ya? Ya dia ukurannya ya stay gitu aja. Seberapa besar ukurannya dia stay begitu aja. Tapi kan di sisi lain kita olahraga, kita fitness, kita nge-gym gitu kan. Badan kita makin gede. Nah yang gede itu ototnya. Bukan otongnya yang mengecil, otongnya stay. Sama otot kita makin gede, kelihatannya mengecil. Nah, itu istilah dari lu. Iya. Tapi emang semua orang bilangnya gitu kan. Iya. Lu biar tahu ya, ini si siapa tadi Miao Paimon. Otongnya kecil, anjir gue juga sempat mikir. Hah, nge-gym otong kecil gimana? Gue bilang. Iya, nggak gitu. Enggak, sama istilahnya kayak ada yang nanya, katanya kalau nge-gym kita jadi bantet. Enggak, sebenarnya bukan jadi pendek ya, katanya jadi pendek, bukan jadi pendek, tapi karena kita nge-gym, karena pertumbuhan badan kita yang nggak bisa tinggi lagi, dan otomatis kita olahraga seperti tadi dibilang sama si Keglis, badan kita yang membesar, makanya kelihatannya jadi kayak mengecil badan kita, Padahal jadi pendek, enggak, padahal gitu. nggak melebar, nggak ada hubungannya lah, nggak ada hubungannya, justru olahraga itu bagus ya. Iya. Bagusnya apa tuh salah satunya? Ya buat yang udah punya istri ya. Ya bisa lebih lama lah di kasur gitu. Oh gitu, lu anjir. Durasinya bisa diperpanjang. Khususnya yang sering latihan kaki ya. Oh, lu harus latihan kaki berarti guys. Lu semua harus latihan kaki, biar lu bisa durasinya panjang, ya kan? Bener, panjang durasinya, biar puas. Guys, gue pernah pergokin lu. Lu sering mabuk kan waktu itu kan? Aduh. Aduh guys. Nggak gimana, lu kan seorang atlet nih. Kok lu bisa gitu, sampai semabuk yang... Ya gimana ya? Gimana Kadang tuh? misalnya ada acara, temen Ada acara. invite, ya acara ulang tahun lah ya anggapannya. Heeh. Dateng, ya minum dikit nggak masalah dong. Dikit gak masalah. Kalau kata orang-orang tua dulu minum dikit biar buang panas dalam. Buang panas dalam. Tapi, Emang iya? Ya, kalau kata orang dulu ya, kita nggak tahu sainsnya gimana. Cuma kalau kata Gue orang baru dulu. tahu malah, Iya. gue baru tahu dari lu. Minum itu buang panas dalam. Iya, tapi Oke. ya ada ini ya. Ada apa? Sedikit Takarannya. gitu. Iya. Oke. Tapi kadang kalau kita lagi acara, kita lagi party bareng teman-teman kan, minum, bablas gitu kan. Itu nggak baik ya, jangan dicontoh. Jangan dicontoh. Enggak, makanya gue mau nanya kan. Lu kan sampai kepergok mabuk gitu kan, Iya. ya kan? Itu tuh berpengaruh sama badan lu apa enggak gitu. Kan orang juga biar tahu kan. Kalau berpengaruh. Mm-mm. Tapi kalau untuk sekali-sekali, buat aku ya, buat gua nggak gimana berpengaruh. Enggak gimana berpengaruh. Kalau cuma kayak sekali-sekali gitu, Sekali-sekali. ya sebulan sekali, nggak masalah lah mungkin ya. Enggak, lu dengan kontrol badan kayak gini tuh susah banget nggak sih lu? Lu kan kayak minum alkohol kan? Sempet gitu. Maksudnya nggak sering minum Iya. alkohol. Tapi kan otomatis lu harus maintain badan lu kayak gini tuh susah banget apa enggak gitu. Gua aja sampai begini cuy. Kalau kalau dibilang susah sih sebenarnya nggak terlalu ya. Heeh. Tergantung orangnya masing-masing. Yang penting ya disiplin, konsisten. Semales-malesnya kita ya tetap harus olahraga gitu. Jangan kayak gue capek nih hari ini males nggak mau pergi nge-gym nggak mau olahraga, jangan kayak gitu. Terus dari makan juga, Itu gue banget ya. ya dari makan kan kita nggak bisa ini kayak apapun kita makan tapi pengen badan bagus, nggak bisa kayak gitu. Banyak sih yang kayak gitu. Iya. Banyak banget. Intinya kan dari makanan kalau pengen badan bagus. Benar sih. Gue udah sering ngalamin di mana posenya, di mana fasenya pose lagi, pose megah ya gue ya kan. Di mana fasenya gue udah ngebentuk badan gue sampai akhirnya kayak gini lagi, ngebentuk lagi, gini lagi, gue udah pusing dah gue bilang. Makanya gue bilang maintannya tuh susah. Gue ngeliat dia tuh maintan gampang gitu. Malah makin gede gue liat tuh sekarang. Lagi gedein lagi. Lagi gede lagi. Nggak, lu mau ikut kompetisi lagi sekarang? Tahun depan harusnya. Tahun depan. Mm-mm.
Kompetisi apa? Gue terakhir ngeliat lu kompetisi kan lu ngangkat berapa? 240 ya? 245 kilo. 245 di deadlift. Nah, kalau buat tahun depan mungkin di Malaysia. Kalau nggak Malaysia Powerlifting Alliance, kalau nggak di Malaya Mayhem. Malaya Mayhem. Lu kalau latihan kayak gini tuh benar-benar harus konsisteninya kayak gimana kan? Kayak gua tuh mainnya split muscle ya. Kalau gua split muscle mainnya kan. Mungkin yang udah sering olahraga tahu lah ya, yang dikomposisiin dari main dada, bahu, kaki, sama ke back gitu kan, otot-otot tertentu doang. Kalau dia sendiri kan pola latihannya gue rasa kayak beda kan. Dia bilang kan dia ada latihan powerlifting dan ditambah bodybuilding. Iya. Lu ngatur harinya gimana kayak? Jadi misalnya nih hari pertama lu latihan squat. Setelah squat latihan powerlifting sesuai dengan program. Jadi misalnya selesai squat, udah gue lanjut latihan kaki. Jadi hitungannya gue bisa latihan compound, gue latihan aksesorisnya. Oh, jadi sekalian ya? Iya. Berarti hitungannya tuh hampir mirip sama split muscle dong? Mirip, cuma pas kita ngangkat di compoundnya, kita main sesuai dengan program buat menaikin angkatan kita buat di powerlifting gitu. Ngap nggak sih kayak gitu? Kan lu abis powerlifting otomatis lu mainin kapasitas yang besar kan? Maksudnya beban yang besar banget kan? Terus lu latihan lanjutin lagi untuk latihan kakinya, untuk continuity-nya lah, ya kan? Bukannya lu udah ngap kayak gitu ya? Awalnya iya, kan nggak banyak kan yang mau latihan kayak gini kan. Kadang orang pengennya latihan buat yang powerlifter ya. Nggak tahu ya, ini dari perspektif gua. Banyak yang latihannya cuma latihan compound, selesai dia program powerlifting, udah dia selesai latihan dia pulang gitu. Tapi gua pengen nyobain hal yang baru gitu. Banyak orang yang bilang lu nggak bisa jadi power builder. Power builder tuh orang yang menganut dua cabang sekaligus, bodybuilding dan powerlifting. Banyak yang bilang nggak bisa. Dan gimana ya, gue pengen ngebuktiin ke orang-orang bahwa bisa kayak gitu. Berarti lu posisinya sekarang yang power builder itu? Iya. Power builder posisi lu sekarang. Nah, dengan pola latihan lu ini bisa untuk orang-orang yang baru pengen nyoba powerlifting apa enggak? Bisa, tapi perlahan. Pastinya kalau dia langsung cobain pasti syok, kecapean buat pertama-tama kalinya pasti kecapean karena muscle fatigue. Jadi otot lu udah capek karena lu udah latihan di beban-beban yang hitungannya berat buat badan kita sendiri, terus lu harus latihan hypertrophy lagi. Oke, kalau dari diri lu sendiri itu pas lu lagi latihan kayak gitu kan otomatis lu kayak yang lu bilang sekarang kan, lu pasti capek nih, terus shock badan lu. Untuk terbiasainnya itu lu perlu waktu berapa bulan atau minggu? Biasa sih bulan ya, kayak gitu bulan. Bulan, nggak bisa per hari atau per minggu. Nah, lu perlu waktu berapa lama itu buat terbiasa kayak gitu? Kalau gua ya, kalau gua 3 bulan. 3 bulan tapi disiplin dan konsisten. 3 bulan disiplin. Lu tiap hari latihannya? Hari Minggu gua rest. Hari Minggu rest. Oh, berarti dia kayak gua dulu. Dulu gua sih sempet ngikutin latihannya kayak gitu. Jadi Senin sampai Sabtu itu gua latihan dan di Minggunya gua rest. Tapi ada polanya juga pas gitu gua lagi pengen ikut kompetisi. Dulu gua kan fitness model ya. Jadi kayak tambah lagi ada kayak apa sih namanya? Tanding-tanding bodybuilding itu gua kontes. Bener, gua kontes itu gua harus bener-bener cutting ya kan, dari proses cutting ini gue bener harus rutin latihannya tuh seminggu full waktu itu. Benar. Sampai akhirnya pokoknya gue nggak boleh latihan cuma pas 1 hari sebelum kontes ya kalau nggak salah. Lu sama apa nggak itu kayak gitu kalau powerlifting? Powerlifting tergantung orangnya masing-masing. Kalau ada yang 2-3 hari sebelum hari meet, kalau di powerlifting kita ngomongnya kalau bukan ini kompetisi, ngomongnya meet gitu. Meet, beda ya? Beda ya. Bisa ada yang 2-3 hari, ada yang seminggu. Jadi tergantung orangnya masing-masing, tergantung mindsetnya masing-masing lah gimana. Kalau gue biasanya 3 hari. 3 hari sebelum meet atau kompetisi powerlifting, gue off. Jadi rest biar maksimal di hari kompetisi. Misalkan nih hari Jumat, tandingnya Minggu. Jumatnya dia latihan, Sabtunya rest, Minggunya baru kompetisi. Ada kayak gitu? Ada juga. Tapi biasanya kalau yang begitu ya, dari Jumatnya dia latihannya tuh dia active rest.
Jadi misalnya dia olahraga cuma conditioning gitu, dia nggak yang berat-berat lagi. Udah nggak ngangkat misalnya dari 80 sampai 90% beban maksimal yang diangkat. Biasanya udah nggak begitu. Dia paling angkatnya ya di bawah 50%, cuma buat balikin tekniknya, formnya biar enak Oh gitu. gitu. Beda ya. Powerlifting tuh beda sama bodybuilder ya. Tapi ini orang ngajakin lagi nganutnya tuh dua-duanya. Iya. Nganut bodybuilder sama powerlifting. Kalau bodybuilder tuh proses latihannya kayak tadi gua. Jadi kayak split muscle bisa. Tapi sekarang sih yang lagi ngehit sih gue lihat kayak crossfit ya. Aduh, Crossfit lagi ngehit CrossFit, kayaknya. iya. Cuman gua nggak ini sih. Say no. Saya no CrossFit gua juga saya no CrossFit. Gua pernah CrossFit beberapa kali pernah. Sampai akhirnya jantung gua tuh buk. Langsung gua pencet dari gua anjir ini berapa detik nih gua bilang ras dulu. Takutnya gua bahaya. Sebenarnya bahaya. Jadi kalau misalnya kalian ingin ikut CrossFit itu kalian harus tahu komposisi jantung kalian lagi fit atau enggak. Iya. Takutnya kalian kena serangan jantung kan. Soalnya itu intens banget ya. Intens banget latihannya. Dia latihan terakhir ya, angkat deadlift 247,5 ya. Iya, di gym itu. PR gym, personal record di gym. Itu paling gede lo berapa? Lo deadlift? Ya, Beban paling gedenya ya? masih stuck di 247. Karena corona juga sempet nggak bisa latihan. Ya, jadi cuma maintain doang lah sementara. Nah, nih gue kan mau nanya lo tadi squat. Squat 177. Deadlift udah tahu. Paling gede lo 147. Apanya tuh? Deadlift. Beban kan? Deadlift 247. 247, sorry. Bukan beban. 247 paling gede dia nih di deadlift. Bench press lu berapa? Kan gue belum tahu nih bench press lu kayak gimana. Bench pressku lemah hitungannya. Bench press lemah. Nggak mungkin juga sih anjir. Kakinya kuat banget masa lemah tangannya. Shoulderku pernah cedera soalnya. Oh gitu. Iya. Cuma 100 kilo. 100 kilo. Itu cederanya pas lagi overhead press, lagi ngangkat, lepas, ketiban. Kenanya pas di sambungan. Jadi setiap kelar ngebench pasti ada ngilu. Jadi ya lagi diusahain lah, sering fisioterapi gitu, stretching dan lain-lain buat setidaknya bisa bener lah, nggak ngilu-ngilu lagi dan bisa naikin bench press lah gitu. Ngeri sih, gila. Tapi 100 masih kuat banget sih 100. Itu ada ini ya, apa? Kelas-kelasnya, kelas berat ya? Iya, ada. Emang ada kelas berat? Kan lu sekarang beratnya berapa? 69. 69. Disamainnya sama 69 juga kan? Dia kelasnya tergantung. Dia ada IPF, ada GPA, terus dia ada kalau ada yang buat mid lokal biasanya dia nentuin kelasnya digenapin. Misalnya kalau kayak kemarin gue ikut tower, dia genapinnya under 70, under 80, under 90, under 100 sama kelas open. Under 70 berarti di bawah 70. Iya, di bawah 70. Sampai 60 nggak masalah gitu? Nggak masalah. Jadi dari 0 sampai 69,9 under 70. Lu enak dong kalau misalnya ketemunya berat badan lu 61 nih. Lu nya 69. Power kan beda tuh. Iya, enak. Lu mau tetap 69 apa mau gede lagi? Mau naikin. Paling ke kalau di kelas internasional dia 75. Jadi dia hitungannya under 75, mungkin setelah 75 under 83 ya kalau nggak salah. Oh gitu. Tapi dia nggak ada antara 69 70 gitu. Jadi dia antara di bawah 66, kalau nggak di atasnya yaitu under 75. Oke. Dari bench press sendiri tadi yang dibilang cedera di bagian bahu ya, itu ketiban. Ada lagi sebenarnya yang paling bahaya di bagian bench press tuh selain di bahu ya, dari clavicle ya. Takutnya ada ketiban di clavicle. Clavicle tuh di tulang sini nih kalau kalian mau tahu. Ini ada tulang nonjol ya. Ini paling bahaya sebenarnya kalau misalnya udah patah, itu kalian akan nggak bisa sembuh karena dia tulang paling rawan gitu. Gue bilang bener di sini. Ini clavicle paling bahaya banget. Sama wrist pinggiran sini. Jadi kalau misalnya kalian mau olahraga, pakailah safety yang aman ya. Pakai wrist wrap, sama pemanasan dulu. Ya warming up segala macam. Selesainya usahakan untuk stretching. Cooling down itu bagus banget soalnya banyak banget soalnya orang yang pada males. Iya. Datang-datang nggak mau stretching, nggak mau pemanasan segala macam, langsung angkat beban. Itu aja gitu. Karena gue sendiri udah kena di wrist. Gue nggak bisa ngangkat beban berat.
Jadi kalau misalnya main bench press gue mainnya terlalu maksa berat banget, pasti nih gue kambuh, sakit banget. Nge-gym itu sehat, tapi bisa bikin lu sakit juga. Jadi makanya harus hati-hati, nggak boleh sembarangan. Oke, gue udah dapat banyak info banget dari Keglis Dagon. Namanya unik banget ya, Keglis Dagon. Gue baru pertama kali denger nama seunik ini. Nggak ada yang lain kayaknya, belum ketemu. Oke, thank you banget, Des. Siap. Buat info-infonya tentang powerlifting. Oke, sekian dari gua untuk konten di fitness. Sekarang masuk kategorinya powerlifting ya. Untuk konten selanjutnya mungkin gua akan ngasih tahu tutorial yang menurut kalian untuk beginner lah, untuk diet lah, segala macam ya. Jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan juga di share. Oke, thank you guys. See you di next content.